Jadi si wanita ini akan mengikatkan benang suci berwarna merah di batang pohon pisang. Dan setelah itu dia peluk deh pohonnya ini. Oke. Hai, welcome back to my YouTube channel dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Nah, kali ini aku akan membahas tradisi unik lagi nih. Oke, kembali ke tradisi ya. Tapi tradisi uniknya ini bukan karena dia ekstrim, bukan karena mengerikan juga, bukan ya. Yaitu tradisi pernikahan yang unik, khususnya pengantin wanitanya nih. Oke, aku akan bahas dua. Sebenarnya ada banyak. Oke, balik lagi ada banyak, tapi aku ambil yang kayak asik nih kayaknya untuk dibahas gitu ya, seru nih untuk dibahas. Jadi ada dua yang ada di China dan juga di India. So kira-kira kayak gimana ya uniknya? Let's get started. Oke, untuk yang pertama yaitu tradisi menangis. Ini mohon maaf nih, tradisi menangis. Orang nikah bukannya seneng, tapi ini tradisinya justru menangis. Maksudnya kayak gimana ya? Kok bisa? Nah, jadi tradisi unik yang satu ini dilakukan oleh suku Tujia, yang merupakan suku minoritas yang tersebar di berbagai wilayah di China, seperti di provinsi Hunan, Hubei, Guizhou hingga Chongqing. Oke, itu. Nah, jadi para pengantin wanita suku Tujia ini diharuskan untuk menangis selama 1 jam setiap hari dalam waktu sebulan menjelang hari H nih. Oke, sebulan sebelum nikah kalian wajib nangis. Nangisnya pun sejam. Lama bener. Dan gak cuma pengantinnya aja. Oke, gak cuma pengantin wanita aja, tapi ibunya, neneknya, saudara-saudaranya juga harus ikutan nangis selama sejam tiap hari. Oke, ini agak aneh sih, tapi kita tetap harus menghormati ya. Tiba-tiba gitu ya, gak ada angin, gak ada hujan, jam 1 siang tiba-tiba ngumpul semua di ruang tamu gitu, pada nangis. Aneh nggak sih? Tapi yang kembali lagi ini namanya tradisi, pasti ada tujuan tertentu. Nah, terus kira-kira tujuan nangis ini apa ya? Nah, jadi sebenarnya ini bukan nangis karena berduka gitu ya, bukan nangis karena kesedihan, tapi mereka menangis ini karena menunjukkan kebahagiaan. Jadi karena bahagia yang mendalam gitu ya, akhirnya mereka nangis lah. Dimana dalam proses ini disebut dengan nama zuotang atau duduk bersama di aula. Nah, jadi awalnya nih ya si pengantin wanita sendiri yang akan menangis gitu ya selama 10 hari gitu. Terus habis itu lanjutlah diikuti sama ibunya berapa hari, terus lanjut lagi neneknya, lanjut lagi saudara-saudaranya, kayak gitu. Jadi kayak bertahap gitu, nggak yang langsung di hari pertama langsung semua nangis, nggak kayak begitu. Nah, aku penasaran sih kira-kira suasananya kayak gimana ya nangis-nangis bareng begini. Dan biar nangisnya ini lebih menghayati gitu ya, lebih mendalami peran. Jadi pas mereka nangis ini, mereka juga akan diiringi oleh lagu-lagu yang sedih, yang mana disebut dengan lagu tangisan pernikahan. Nah, terus ini yang namanya nangis kan nggak bisa dipaksa gitu ya. Terus kalau misalnya si pengantin wanita ternyata nggak bisa nangis nih, oke udah gimana pun coba biar nangis, ayo dong nangis. Terus kalau nggak nangis kayak gimana? Katanya dia ini pasti bakal jadi bahan ejekan keluarga, tetangga, saudara-saudara. Oke, jadi makanya biar nggak sampai kayak begini, ibu dari pengantin wanita ini bahkan sampai memukul atau marah-marahnya, pokoknya kayak mengupayakan segala cara biar si pengantin wanita ini nangis gitu. Dan menurut sejarahnya sendiri, oke, ternyata tradisi menangis pengantin wanita di Cina ini udah ada sejak zaman perang. Jadi perang di Cina tuh yaitu pada tahun 475 sampai 221 sebelum Masehi. Dimana katanya yang melatar belakangi adanya tradisi ini yaitu zaman dulu ada seorang putri nih dari negeri Shao yang dinikahkan dengan pangeran dari negeri Yan. Dan pas sang putri sama sang pangeran ini hendak dinikahkan, ibu dari pengantin ini nggak berhenti-henti menangis gitu, kayak nangis terus dan meminta putrinya ini untuk pulang secepat mungkin. Dan dari sini muncullah ini tradisi menangis pengantin wanita di China. Oke, jadi ada yang melatar belakangi ya kisahnya. Dan next kita lanjut ke India. Oke, di sini ada sebuah tradisi yang unik yang bernama tradisi Kumvipah. Ya, Kumvipah, mohon maaf kalau salah baca ya. Yang mana tradisi ini dilakukan oleh orang-orang yang ada di desa Darhara, India Utara. Nah, jadi di sana kalau ada nih seorang perempuan yang lahir di bawah Manggal Dosa, jadi perempuan ini disebut sebagai perempuan manglik. Nah, apa sih itu perempuan manglik? Apa sih itu Manggal Dosa gitu kan? Nah, bagi kalian yang nggak tahu, jadi ini adalah sebutan untuk perempuan yang lahir ketika Mars berada pada posisi-posisi yang unik. Jadi kayak posisi pertama, kedua, keempat,
ke-7, ke-8, dan ke-12 dalam kepercayaan astrologi India. Ya pokoknya kurang lebih begitu ya. Pokoknya kayak ini menyangkut sama kepercayaan orang-orang di sana. Yang mana perempuan ini atau perempuan Manglik ini disebut terkutuk khususnya dalam dunia pernikahannya. Pokoknya kalau dia nikah nih hubungannya pasti bakal buruk gitu ya, entah perceraian atau bahkan sampai pada kematian. Nah karena itu makanya adalah tradisi yang unik ini. Nah jadi si perempuan Manglik ini diharuskan untuk menikahi sebuah pohon. Ini mohon maaf nih, pohon, ya. Oke, pohon. Jadi kalau nggak pohon pisang, kadang pohon pila lagi pipal, maksudnya pohon pipal atau pohon bodi. Nah jadi tradisi ini juga sama kayak pernikahan pada umumnya. Oke, jadi si pengantin wanita ini akan mengenakan baju pengantin. Nah terus kalau udah pakai baju pengantin barulah tradisi dimulai. Jadi si wanita ini akan mengikatkan benang suci berwarna merah di batang pohon pisang. Itu jadi diikat, dililit-lilit gitu di batang pohonnya. Dan setelah itu dia peluk deh pohonnya ini. Oke. Setelah lilit benang dia peluk, dan begitu upacara selesai, pohon ini harus segera ditebang, harus cepet-cepet, harus buru-buru ditebang, harus dihancurkan. Terus apa cuma pohon? Nah kalau misalnya nggak ada pohon ya, kalau mau juga bisa pakai guci dari tanah liat. Dan sama begitu upacara selesai, guci ini harus buru-buru dihancurkan, harus buru-buru dipecahkan. Tadi si pohon ditebang, kalau guci harus dipecahkan, yang mana ini menandakan bahwa kutukan itu udah hancur, udah lenyap, udah hilang gitu ya. Nah terus gimana? Jadi dia nikahnya sama pohon gitu, nggak boleh sama orang yang dia suka gitu, nggak boleh sama pacar gitu ya. Nggak, tenang dulu, tenang. Bukan kayak gitu. Jadi setelah tradisi Kung Viva ini selesai, oke, setelah si cewek ini menikah sama pohon, menikah sama guci, jadi status cewek ini yang tadinya adalah seorang pengantin berubah menjadi statusnya janda nih, oke. Dan setelah itu barulah si cewek ini boleh mengadakan pernikahan sungguhan dengan orang sungguhan, oke, dengan manusia, dengan seorang laki-laki yang dia cintai pastinya, oke. Setelah itu kelar deh, katanya kutukan itu sudah hilang. Nah tapi seiring perkembangan zaman, dimana zaman sekarang udah modern, tradisi ini disebut-sebut ilegal karena melanggar hak asasi perempuan. Tapi ya walaupun begitu, yang namanya tradisi nggak bisa dilenyapkan langsung gitu aja kan ya. Masih ada beberapa daerah di sana yang tetap melestarikan tradisi ini dan mempercaya adanya kutukan itu untuk perempuan yang lahir di bawah mangal dosa ya. So guys, itu dia sekilas mengenai tradisi unik pernikahan khususnya bagi pengantin wanita dari Cina, dari India. Gimana nih menurut kalian? Unik banget sih ini. Jadi gimana pun uniknya tradisi, kita juga harus tetap menghormati ya. Dan mungkin ada dari kalian yang mengetahui informasi lebih, mungkin kalian mau menambahkan, kalian bisa komen di bawah. Sorry juga kalau misalnya aku ada kekeliruan. Dan sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you on the next video. Bye!